Jadi, apakah penyelesaian bagi serangan-serangan penghukuman si pendakwa? Rasul Paulus menghadapi pergumulan yang sama seperti yang Anda dan saya hadapi pada masa kini. Ratapannya tercatat dalam Roma 7. Sebab bukan apa yang aku kendaki yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kendaki yaitu yang jahat yang aku perbuat. Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Namun, Paulus tidak berhenti sampai di situ saja. Ia melanjutkan untuk memperlihatkan kepada kita dalam ayat 1 bagaimana kita dapat mengatasi serangan-serangan si pendakwa. Roma 8 ayat yang pertama. Demikianlah, sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Yesus Kristus. Ini adalah suatu ayat yang penuh kuasa. Saya mendorong Anda untuk menghafalkan ayat ini, karena dengan ayat ini Anda dapat melawan semua serangan si pendakwa. Apakah Anda berada di dalam Yesus Kristus hari ini? Ya, karena itu tidak ada lagi penghukuman bagi Anda dalam kehidupan Anda. Tetapi Pendeta Prince, Anda selalu berbicara tentang menafsirkan ayat-ayat firman Tuhan sesuai dengan konteksnya, dan Alkitab mengatakan bahwa ada satu syarat untuk tidak dihukum. Kita harus hidup sesuai dengan roh, bukan dengan kedagingan. Jadi, itu berarti tidak ada penghukuman hanya jika kita tidak berdosa. Saya senang sekali Anda memunculkan ini. Marilah kita periksa seluruh ayat Roma 8 ayat yang pertama dalam Alkitab versi New King James. Demikianlah, sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Yesus Kristus, yang tidak hidup menurut kedagingan, melainkan menurut roh. Bukankah demikian bunyi ayat itu dalam Alkitab? Namun, tahukah Anda bahwa bagian terakhir ayat tersebut, yang tidak hidup menurut kedagingan, melainkan menurut roh, ditambahkan oleh para penerjemah dan tidak muncul dalam naskah bahasa Yunani asli? Tampaknya seolah-olah para penerjemah tersebut tidak dapat mempercayai bahwa ada pernyataan tidak ada penghukuman tanpa syarat apapun. Jangan percaya begitu saja ucapan saya. Periksalah sendiri. Untuk terjemahan yang lebih tepat, bacalah Alkitab versi New American Standard Roma 8 ayat yang pertama. Karena itu, sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi orang-orang yang berada di dalam Yesus Kristus. Itulah sahabatku, tidak ada lagi penghukuman bagi orang-orang yang berada di dalam Kristus Yesus. Titik. Tidak ada ketentuan atau syarat apapun. Itu semua adalah tentang karya Yesus yang sempurna dan bukan upaya-upaya manusia. Haleluya. Masih ada orang yang akan berdebat bahwa tidak ada penghukuman hanya jika kita tidak berbuat dosa. Sahabatku, jika tidak ada dosa, mengapa akan ada penghukuman apapun? Pernyataan Paulus akan berlebihan jika tidak ada dosa. Jadi, kabar baik yang sedang dinyatakan adalah bahwa bahkan saat ada dosa, sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi orang-orang yang berada dalam Yesus Kristus. Mengapa? Karena Yesus telah dihukum untuk semua dosa kita. Amin. Saat kata demikianlah muncul dalam firman Tuhan, selalu cari tahu mengapa kata itu ada. Saat Paulus mengatakan, demikianlah, sekarang tidak ada lagi penghukuman, itu sedang berbicara tentang bagaimana dosa jika diperhitungkan berdasarkan 10 perintah Allah telah menipu dan membunuhnya. Saat Paulus sedang bergumul di bawah hukum Taurat, ia dihukum berkali-kali. Anda akan menemukan penjelasan Paulus tentang pergumulannya dalam Roma 7. Nyatanya, ia berkata, aku manusia celaka, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Itu adalah suatu pertanyaan retorika. Perhatikanlah jawabannya sendiri. Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena Yesus Kristuslah, Paulus dapat menyatakan bahwa sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi orang-orang yang berada dalam Yesus Kristus. Biarkanlah saya memberikan kepada Anda satu petunjuk praktis tentang bagaimana Anda dapat bertumbuh dalam pewahyuan. Tidak ada lagi penghukuman ini. Belajarlah untuk memandang 10 perintah Allah dan penghukuman sebagai satu hal yang sama. Setiap kali Anda membaca atau merenungkan hukum Taurat, pikirkanlah tentang penghukuman. Baru-baru ini, saya berbicara dengan salah seorang saudara di gereja saya, dan ia memberitahukan saya bahwa pemahamannya tentang mematuhi hukum Taurat adalah bahwa orang harus melakukan apa yang benar. Meskipun benar bahwa hukum Taurat memerintahkan Anda untuk melakukan yang benar, Anda bagaimanapun akhirnya akan selalu dihukum oleh hukum Taurat. Hukum Taurat disebut pelayanan penghukuman karena hukum itu tidak dirancang untuk membuat Anda melakukan yang benar, tetapi untuk menghukum Anda. Dan tahukah Anda, semakin dalam Anda berada di bawah hukum Taurat dan semakin benar usaha Anda untuk dibenarkan olehnya, semakin sering Anda akan gagal dan dihukumnya. Ini bukan cara Tuhan. Ia tidak ingin Anda hidup dalam rasa bersalah dan penghakiman, karena seperti yang sudah saya katakan, penghakiman adalah akar terdalam yang menimbulkan ketakutan, stres, dan segala macam penyakit. Penghukuman secara harfiah membunuh Anda. Saat si pendakwa menuduh Anda atas semua kesalahan Anda dan mengatakan hal-hal seperti, bagaimana kamu dapat menyebut dirimu seorang Kristen? Atau, kamu adalah orang yang paling munafik di muka bumi. Itulah saatnya bagi Anda untuk mulai melihat diri Anda sendiri sebagai orang yang bebas dari penghukuman. Kebalikan dari pelayanan penghukuman adalah pelayanan kebenaran yang jauh lebih mulia dari pelayanan penghukuman. Mulailah memandang diri Anda sendiri benar, bukan karena apa yang telah Anda lakukan atau tidak lakukan, melainkan karena
karena apa yang telah Yesus lakukan dan karena darahnya yang menyucikan Anda terus-menerus. Ingatkanlah diri Anda sendiri bahwa Roh Kudus diutus untuk menginsafkan Anda tentang kebenaran Anda terpisah dari perbuatan. Iblis akan menggunakan hukum Taurat sebagai senjata untuk mendakwa Anda. Tetapi puji Tuhan, karena sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi orang-orang yang ada di dalam Yesus Kristus. Kapankah tidak ada penghukuman lagi? Firman Tuhan mengatakan sekarang.